First time puasa di perantauan sendiri, masak sendiri, dan habis patah hati. Makasih bro videonya. Luar biasa perjuangan lo. Oke, buat bantu biar puasa lo lebih lancar dan produktif, gue bikinin video afirmasi ini. Sadar bro, puasa itu latihan brutal buat jadi cowok kelas atas. Lo dipaksa ngerem keinginan instan, nahan emosi, dan tetap produktif meskipun energi terbatas. Kalau lo bisa disiplin saat perut kosong, lo bisa disiplin dalam hidup. Kalau lo bisa fokus tanpa ngeluh saat haus, lo bisa fokus ngejar tujuan besar lo tanpa drama. Puasa adalah training ground buat lo jadi pria yang bermental baja. Karena dunia ini gak kasih reward buat cowok yang lemah. Lo harus tahan banting, tahan godaan, dan tetap tegak walau lagi diuji. Mau jadi cowok tangguh, berkelas, dan gak dikendalikan nafsu, jalani puasa dengan mindset yang benar. Dan ini 10 afirmasi buat nguatin lo selama perjalanan ini. 1. Gua lebih kuat dari rasa lapar dan haus. Makan dan minum itu kebutuhan, tapi bukan sesuatu yang ngontrol gua. Gua punya kendali penuh atas tubuh dan keinginan gua. Hari ini, gua menang atas diri sendiri. Orang yang menahan dirinya dari keinginan, maka dialah yang akan menang. 2. Setiap detik gua berpuasa, gua lagi ngelatih disiplin dan mental baja. Gua bisa aja nyerah, tapi gua nggak akan. Gua tahu, kesabaran gua hari ini bakal jadi kekuatan gua di hari esok. Setiap menit gua nahan, gua makin tangguh. Sesungguhnya, orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa batas. 3. Gua nggak dikendalikan oleh keinginan instan. Lapar, haus, ngantuk, bodo amat. Gua lebih besar dari itu. Gua tahu cara mendinginkan diri, mengontrol emosi, dan tetap fokus walaupun godaan ada di mana-mana. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan yang benar. Rasa lapar ini bukan kelemahan, tapi kekuatan. Tubuh gue lagi bersih, pikiran gue lagi tajam, jiwa gue lagi dikuatkan. Ini bukan siksaan, ini upgrade. Gue embrace rasa lapar ini sebagai bagian dari perjalanan gue jadi lebih baik. Mereka yang membersihkan dirinya akan mencapai kemenangan. 5. Gue bisa menahan diri, karena gue punya tujuan lebih besar. Gue puasa bukan cuma buat sehari 2 hari. Ini latihan buat hidup. Gue belajar nahan keinginan instan, supaya bisa menang di hal yang lebih besar. Orang yang berhasil adalah yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya. 6. Setiap puasa yang gue jalani makin membentuk karakter gue. Orang hebat itu bukan yang selalu menang, tapi yang bisa bertahan. Hari ini gue bertahan, dan besok gue akan lebih kuat. Gue adalah hasil dari perjuangan gue sendiri. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan menemukan jalan. 7. Gue punya kontrol penuh atas pikiran dan tubuh gue. Puasa ini bukan tentang menahan lapar doang. Ini tentang menunjukkan siapa yang berkuasa di hidup gue. Gue sendiri. Gue bukan budak perut, bukan budak nafsu. Gue yang mengontrol semuanya. Sesungguhnya, kendalikanlah dirimu dari keinginan yang menyesatkan. 8. Gue tetap fokus, produktif, dan gak lemas. Banyak orang yang bilang puasa bikin malas. Gak buat gue. Gue tetap fokus kerja, tetap bergerak, tetap berpikir jernih. Karena puasa ini bukan alasan buat jadi lemah, tapi tantangan buat jadi lebih kuat. Janganlah kamu malas atau merasa lemah, karena keberhasilan menanti mereka yang bersungguh-sungguh. 9. Gua gak mengeluh, gua bersyukur. Banyak orang di luar sana yang lapar bukan karena puasa, tapi karena gak punya makanan. Hari ini, gua belajar untuk menghargai apa yang gua punya, dan gak ngeluh atas apa yang belum gua dapatkan. Jika kamu bersyukur, maka Tuhan akan menambah nikmat untukmu. 10. Gua adalah pemenang dari pertarungan melawan diri gua sendiri. Gak semua orang bisa bertahan, tapi gua bisa. Gua berhasil ngelawan rasa malas, lapar, haus, dan semua distraksi. Gua adalah bukti bahwa manusia bisa jadi lebih kuat kalau dia punya tekad. Sesungguhnya, kemenangan itu bersama kesabaran. Sekarang, waktunya nge-upgrade diri lo. Puasa ini adalah momen yang pas buat riset ulang hidup lo. Oke bro, gue mau share jadwal olahraga selama bulan puasa ya. Pertama, saran gue selama bulan puasa, lakuin yang namanya deloading. Intinya, ngurangin intensitas olahraga dari yang sebelumnya berat jadi nggak terlalu berat. Caranya gimana? Bisa dengan mengurangi beban angkatan atau mengurangi jumlah reps dan set. Yang biasanya lo ngangkat pakai dumbbell 10 kilo, saat di load lo cuma angkat pakai 5 atau 6 kilo. Yang biasanya push up 20 kali, saat di loading jadi 10 kali. Dari yang 4 set jadi cuma 2 atau 3 set aja. Intinya, kurangi beban atau setnya 50-60%. Nanti kalau otot gua hilang gimana bro?
Jangan khawatir bro. Berdasarkan riset dari Bickel et al. Tahun 2011, lo olahraga cuma 10% dari biasanya pun selama 32 minggu, lo nggak akan kehilangan massa otot yang udah dilatih sebelumnya. Yang penting, pola makan dan kalori hariannya tetap dijaga bro. Malah, kalau lo lakuin dengan benar, habis di loading, lo bisa dapetin yang namanya super compensation. Jadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, gimana metode deload yang optimal? Langkahnya gini bro. 1. Lo manfaatkan waktu 1-2 minggu sebelum puasa buat olahraga semaksimal mungkin. Usahakan jangan ada bolong latihan. Kalau bisa naikin intensitasnya, naikin beban angkatan lo, jaga nutrisi dan istirahat lo tetap maksimal. Tujuannya apa? Biar ketika puasa dan deload, lo ada dalam kondisi puncak latihan. 2. Saat masuk puasa, mulai program deload ini mulai turunkan intensitas latihan lo 50-60% dari biasanya. Lakukan ini selama 2 mingguan. 3. Masuk minggu ketiga, lo bisa putuskan mau lanjut deload atau dibalikin lagi ke pola latihan biasanya. Lanjut deload nggak masalah, fokus ibadah dulu no problem. Kalau mau pelan-pelan, lo naikin beban latihannya, juga nggak ada masalah. Badan lo udah terbiasa puasa selama 2 minggu. 4. Habis selesai puasa setelah lebaran, balikin lagi ke pola latihan maksimal. Coba tambah intensitas latihan, tambah bebannya. Lo akan kaget, ngelihat kekuatan lo justru bertambah. Kalau misal gua nggak mau deload, puasa dan latihan kayak biasanya aja gimana bro? Selama lo kuat nggak masalah, oke-oke aja bro. Nah sekarang jadwal latihan selama puasa bro. Yang paling optimal lo bisa pilih salah satu. 90 menit sampai sejam sebelum berbuka, habis tarawih, atau dekat waktu sahur. Kalau lo ambil 90 menit sampai sejam sebelum berbuka, sekalian ngabuburit boleh bro. Tapi kekurangannya, mungkin olahraga lo nggak optimal. Karena energi lo sedang rendah banget. Hati-hati, jangan kebanyakan kardio atau ngelakuin olahraga yang bikin keringatan terlalu banyak. Bisa dehidrasi dan cedera bro. Kalau lo olahraga habis tarawih, boleh juga. Perut udah keisi energi level tinggi. Kekurangannya, mungkin lo bakal jadi susah tidur. Karena olahraga bakal naikin adrenalin. Apalagi kalau lo tambah minum pre-workout yang kafeinnya tinggi. Tidur bisa terganggu bro. Ketiga, lo bisa olahraga dekat-dekat waktu sahur sebelum imsak. Keuntungannya udah makan, udah istirahat. Kekurangannya, buat lo yang biasa nge-gym, jarang bro ada gym yang buka dini hari. Kalau ada pun, lo mungkin harus bela-belain bawa makan sahur ke sana biar nggak telat. Olahraga nggak di gym pun waktunya nggak lazim, plus lo harus motong waktu tidur lo. Pilih aja bro, mana waktu olahraga yang paling sesuai sama kondisi lo. Yang jelas gua salut kalau lo memutuskan buat rutin olahraga sambil tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Itu keren bro. Puasa bisa bikin lo lebih ganteng di mata wanita. Kita bahas satu-satu ya bro. Pertama, puasa yang dibarengi ibadah bikin value lo naik di mata wanita. Lo sering denger kan cewek yang bilang kondisi cowok paling ganteng adalah saat ada air wudhu menetes dari rambutnya, atau saat pas ketemu ke gereja kegantengan cowok jadi nambah berlipat-lipat, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa bisa ada fenomena ini bro? Gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Kalau lo lagi serius ngerjain sesuatu, lo akan terlihat lebih ganteng. Ekspresi serius, ekspresi khusyuk lo saat beribadah, itu bikin lo lebih ganteng bro. Makanya, selama lo puasa, jaga. Kalau bisa, tingkatkan juga ibadah lo. Kedua, momentum buat lepas dari BOKP dan membiasakan nofap. Film dewasa dan COLI adalah perampok kegantengan cowok modern bro. Bikin lo nggak maskulin, lemah syahwat, lemes, nggak punya energi. Manfaatkan momen bulan puasa sekaligus untuk lepas dari hal ini. Akan lebih mudah karena ada faktor dorongan dari luar yang ngebantu lo. Akan lebih banyak pengingatnya. Kalau konsisten, selesai bulan puasa, lo akan bisa terbebas dari hal negatif ini. Ketiga, kesempatan buat benerin pola makan lo. Saat puasa, pola makan lo akan jauh lebih teratur. Manfaatkan ini juga buat ngebenerin diet lo. Yang bulking, pastikan lo ada di kalori surplus. Yang cutting, pastikan lo ada di kalori defisit. Yang maintenance, pastikan kalori hariannya lo makan cukup. Pola makan benar, badan lebih sehat, lebih bagus, otomatis lo makin ganteng. Keempat, puasa bakal mendorong lo buat mengurangi gosip. Gosip juga merupakan perampas kegantengan cowok bro. Cowok kalau udah ngegosip, langsung hilang kemaskulinannya. Lo sendiri kesel kan? Kalau lihat bapak-bapak nongkrong gak jelas sambil ngomongin orang. Apalagi kalau cewek ngeliat bro. Nah, puasa ini bakal mencegah lo buat bergosip, mencegah lo buat ngomongin orang. Kalau lo bisa bawa kebiasaan untuk gak bergosip dan gak ngomongin orang, bahkan setelah selesai puasa, lo akan jadi terlihat lebih maskulin bro. Kelima, puasa bakal melatih lo buat mencintai kesulitan. Menahan lapar, haus sambil tetap ngelakuin aktivitas harian. Bangun dini hari, tidur lebih malam sambil tetap kerja atau kuliah. Ini gak gampang bro, tapi lo dituntut untuk bisa ngelakuin hal sulit ini saat bulan puasa. Cowok yang tetap bisa berfungsi saat kondisi sulit, inilah tipe pria yang selalu dicari wanita, yang bisa melindungi mereka bahkan saat keadaan sedang krisis.
Dan lo tahu sendiri, jadi lebih baik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih high value. Itu sulit, gak gampang, perlu pengorbanan. Saat lo bisa memaknai dan menjalani kesulitan yang lo rasakan di bulan puasa, setelah puasa selesai, lo akan jadi lebih kuat dalam berjuang jadi lebih baik, bro. Keenam, puasa bisa ningkatin HGH atau Human Growth Hormone. Hormon ini yang bikin lo kelihatan lebih muda, lebih segar, wajah lebih glowing dan lebih fit. Udah dibuktikan di berbagai penelitian ilmiah. Salah satunya dari International Journal of Endocrinology dan Metabolism tahun 2011. Ini makanya, tokoh-tokoh kayak Aderai dan Andrew Huberman selalu menyarankan cowok untuk melakukan intermittent fasting. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankannya ya bro. Buat dapetin tips-tips ampuh lainnya yang bisa bantu lo lebih ganteng dan tajir, lo bisa juga baca ebook yang gua tulis, judulnya Good Looking, Good Reckoning. Bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Semoga bulan puasa kali ini bisa mentransformasi lo jadi pria yang berkualitas. Salam high value man, semangat bro.